Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bisa bersyukur, berterima kasih kalau sore hari ini Tuhan sudah menghimpunkan kita kembali untuk kita bisa beribadah. Dan kita siapkan diri kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu dengan segala kekurangan kelemahan kami. Ya Tuhan, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami untuk supaya kami layak beribadah, layak memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar Tuhan tetap menolong, menyertai, serta memberkati kami. Dan terutama kami boleh mengundang hadirat-Mu hadir tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih hamba-hamba-Mu yang hari ini Tuhan melayani Engkau. Biarlah Tuhan juga menolong, memberikan kemampuan pemakaian yang dari Tuhan sendiri, serta pengurapan daripada Engkau Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan menjamah menguasainya. Dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga menolong para hamba-hamba-Mu, gembala-gembala, dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanannya. Biar Tuhan juga memberkati dan sertakan pembukaan firman-Mu Tuhan, untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekarang Tuhan kami akan memuji Engkau. Berikan roh pujian yang dari surga, roh kudus-Mu menolong kami, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sambut acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menyiapkan diri hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. 1-2 lagu untuk kita nanti menyambut firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian yang pertama dari buku Pesalu 104, Pesalu 104, penyertaan Tuhan. Terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat. Ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salibmu, ya Tuhan. Ku
dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Haleluya. Tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejaknya. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada. Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Haleluya. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada. Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Heranlah penyertaan Tuhan. Haleluya. Di hari-hari ini, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar ya dalam ibadah minggu atau ibadah WA kemarin, penyertaan Tuhan itu sangat penting buat kita, khususnya ketika masalah persoalan ya itu datang menimpa kita. Tanpa penyertaan Tuhan pasti kita tidak akan mampu. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ia setia dan Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, dan Dia pasti memberikan jalan keluar untuk supaya kita bisa melaluinya. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhan ini menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini, apalagi di masa-masa susah ini. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biar kita katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak
aku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Jadi ini menjadi pengakuan kita, seruan kita kepada Tuhan. Memang benar, tanpa penyertaan-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, pujian ini merupakan pengakuan kami kepadamu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah asuhan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami rindu dan mau Tuhan untuk diasuh oleh Tuhan sendiri. Bahkan Engkau membawa kami untuk masuk dalam rencana Allah. Itulah pembangunan rumah rohani. Itulah tubuh-Mu yang akan segera disempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya biarlah Tuhan kami juga merindukan firman-Mu, dan nyatakanlah kehendak-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, pandangan kami, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menegur, bahkan menyucikan hati kami. Dan pembaharuan itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga di sana. Engkau dudukkan sidang jemaat dengan baik Tuhan, untuk tetap merindukan Engkau Tuhan, merindukan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini hari Kamis tanggal 31, saudaraku. Ini merupakan hari yang terakhir untuk bulan Maret ini, dan besok kita akan memasuki bulan yang baru tanggal 1, saudaraku. Biarlah semua ini, ya seringkali saya mengatakan, ya begitu cepatnya hari ini ya. Tapi biarlah dengan percepatan hari, bagaikan ini dipercepat oleh Tuhan, saudaraku, untuk orang-orang kudusnya, saudaraku. Dan kita harus juga bersyukur dalam hal ini juga kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, dan kerinduan kita semua, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini kerinduan kita, dan itu sebabnya saudaraku, lewat asuhan Tuhan ini, Tuhan sangat-sangat menaruh perhatian kepada kita.
Dan perhatian Tuhan ini jangan sampai kita mengabaikan begitu saja, melupakan begitu saja, saudaraku. Tapi sebaliknya ketika perhatian Tuhan itu lewat asuhannya dinyatakan kepada kita, saudaraku, biarlah kita juga menanggapi, merespon dengan positif, saudaraku, sehingga nantinya firman Allah itu yang dinyatakan itu, saudaraku, betul-betul memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan-kehidupan yang lain, khususnya yang membutuhkan pertolongan. Ya, banyak hal yang kita sudah belajar tentang firman Allah ini, khususnya di hari-hari ini kita sedang memeriksa halangan yang kedua, yaitu angin. Ini angin yang kencang. Ini adalah suatu penghalang ya, di saat bangunan itu, rumah itu didirikan, sebab bersamaan dengan angin itu juga ada hujan, hujan. Kita sudah memeriksa bagian yang pertama, ada angin, angin kencang itu. Dan akibat angin kencang, hujan yang deras ini, nanti bagian yang ketiga itu adalah mengakibatkan banjir bandang. Ya, air bah ya menimpa rumah atau bangunan itu, saudaraku. Coba kita bisa membayangkan kalau sudah ada hujan, angin, dan banjir bandang, saudaraku. Kalau saja rumah itu tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai landasan yang benar, yang baik, saudaraku, sudah bisa dipastikan bahwa rumah itu pasti hancur lebur. Apalagi kalau rumah itu didirikan hanya di atas pasir atau di atas tanah, saudaraku, maka sudah barang tentu akan tergerus dan habis, kerut, saudaraku, hanyut, saudaraku, dan besar kerusakannya, kata firman Tuhan. Ya, saya sudah menyampaikan bahwa saya mengambil dua pengertian minimal, saudaraku, nanti saudara bisa mengembangkan sendiri. Angin ini yang pertama mempunyai pengertian, ya, angin pengajaran yang dihembuskan oleh nabi-nabi palsu lewat pengajarannya, saudaraku. Pengajaran yang palsu, pengajaran yang sesat, menyesatkan, saudaraku. Kita bisa membayangkan kalau saja ya orang itu tersesat, apalagi disesatkan, saudaraku. Saya pernah ya mengikuti dulu waktu masih anak, masih remaja, saudaraku. Ada satu kegiatan tahunan, saudaraku, di kota Kediri itu, yaitu gerak jalan Kediri Bajulan. Bajulan itu ya wilayah Nganjuk, saudaraku, jadi di belakang Gunung Wilis itu, atau di Gunung Wilis itu, saudaraku. Dan itu perjalanan kurang lebih sehari penuh, saudaraku. Sehari penuh, jadi naik turun gunung, saudaraku, sambil memikul tandu, sebab itu peringatan gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi kami setiap regu itu membawa tandu, saudaraku, dipikul, dan ada gambarnya, ya, ada gambarnya. Kalau ada yang punya gambar, paling enggak tandu itu sudah dikerudungi sama jarik begitu, bagikan tandu sungguhan, dipikul, saudaraku. Diri sampai Banjulan itu, naik turun gunung, saudaraku. Di perjalanan minum air sungai itu. Tapi juga memang ada anak-anak yang jahil, saudaraku, anak-anak yang nakal, saudaraku. Ya, rambu-rambunya itu diputar, saudaraku. Ya, dibalik, diputar begitu. Akibatnya apa? Tentu orang yang di belakang, rombongan di belakang ini pasti akan mengarah kepada ya rambu-rambu itu. Ya, akhirnya tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Dan kami menunggu, saudaraku. Saya sudah datang jam 4:30 sudah sampai di tempat tujuan, saudaraku. Tapi yang lain itu karena tersesat, saudaraku. Karena mengikuti rambu-rambu itu, saudaraku. Rambu-rambu yang sudah dibelokkan sama orang ini, saudaraku. Ya. Maka sampai jam 9 malam itu belum sampai pada tujuan. Maka tim atau panitia harus mencari mereka sampai dia bisa sampai tujuan, saudaraku. Ini contoh. Jadi pengajaran palsu, pengajaran sesat itu pasti tujuannya untuk menyesatkan. Untuk supaya
kehidupan itu tidak sampai pada tujuan. Tujuannya apa? Sudah jelas lewat asuhan Tuhan ini kita dibawa masuk dalam proyek yang besar, pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Kalau disesatkan seperti itu, saudara, ya tentu tidak akan pernah sampai pada tujuan yang utama. Yang dikhawatirkan kemudian adalah justru mereka nanti akan masuk karena disesatkan, suatu tidak masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, tapi kita justru dibawa untuk masuk dalam pembentukan tubuh Babel perempuan sundal itu, yang nanti sewaktu-waktu akan harus mendapatkan hukuman yang kekal, akan dihukum oleh Tuhan. Dan ini kita tidak mau. Ini pengertian yang pertama, saudaraku. Saya membaca mengulang-ulangi ini, saudaraku, maksudnya untuk supaya kita tidak lupa, tidak gampang lupa. Ya, tidak gampang lupa, apalagi kita sudah mulai umur. Ya, saya juga menyadari sudah mulai umur, kadang-kadang lali, lupa. Lupa. Itu sebabnya seperti firman Tuhan, mengulangi firman Tuhan itu tidak akan menjadikan kita menjadi rugi, tapi justru satu, kita diingatkan, yang kedua kita akan lebih dimantapkan lagi. Pengertian yang kedua, angin ini juga kemarin dalam ibadah PA khususnya saya menekankan ini, saudaraku, yaitu angin pencobaan. Ya, angin pencobaan, ada dua pencobaan, saudaraku. Pencobaan yang dihasilkan oleh karena keinginan hawa nafsu, saudaraku. Ya, munculnya pencobaan karena pola kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri yang membuat kita menjadi susah. Keinginan yang dibuai, saudaraku, maka itu akan melahirkan dosa, saudaraku. Dan kemudian kalau sudah matang, saudaraku, akan juga melahirkan maut atau kematian. Ini pencobaan yang disebabkan oleh karena keinginan hawa nafsu. Sama dengan karena polanya sendiri, tidak mau taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tetapi kalau saja ya pencobaan itu kita terima sebagai suatu ujian, saudaraku. Ya, dalam suratan Yakobus pasal yang pertama jelas dijelaskan, kemarin kita sudah membaca. Justru itu akan menghasilkan suatu ketekunan. Tekun. Ya, berserah. Berpengharapan. Justru kesempatan untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ya, menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu juga akan terus berkembang, bertumbuh, dan menjadi matang, saudaraku. Maka kita tidak kekurangan suatu apa. Dan itu sebabnya dari sini kita bisa mengerti dari dua pengertian dari angin ini, saudaraku. Biar mata hati kita dibuka atau terbuka, saudaraku, untuk kita bisa melihat sekalipun, saudaraku, yang namanya pencobaan itu dalam bentuk mungkin masalah persoalan yang begitu keras itu, saudaraku, kalau kita kelola dengan baik dan kita terima sebagai ujian, kemarin dikatakan, ya tidak akan membuat kita putus asa. Sekalipun jasmani kita merosot, saudaraku, tapi justru karena ujian-ujian iman itu justru akan memperbaharui hati batin ini dari hari ke sehari. Karena kita tahu, karena kita sudah meletakkan kehidupan kita ini, bangunan kehidupan kita ini diletakkan di atas dasar yang benar. Itulah batu karang. Diletakkan di atas batu. Jadi sekencang apapun angin itu menimpa, seberat apapun masalah itu, ya bisa masalah nikah, rumah tangga, bisa sakit penyakit, dan semua banyak hal, kekurangan-kekurangan, banyak hal.
tapi tetap tidak akan membawa kita putus asa. Karena ayat mengatakan penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan, aku tidak lagi melihat apa yang nampak. Sebab yang nampak itu sementara, dan yang tidak nampak itulah kekal. Itu pandangan rohani yang tajam. Nah, ini mengajarkan kepada kita juga semacam itu, supaya menjadi kehidupan yang tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, ya, tetapi menjadi kehidupan yang betul-betul, ya, berdiri kokoh di atas dasar batu karang, di atas kurbannya Kristus. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Mari sekarang kita akan lanjutkan. Saya akan bawa masuk ke bagian yang ketiga, halangan yang ketiga. Halangan yang ketiga, kita akan baca. Ini halangan yang ketiga, kita akan baca. Lebih baik saya kembali akan membawa kepada kita Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, ayat yang ke-24 dan 25. Ya, saya akan membaca kembali. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jadi mendengar tetapi melakukannya, ya, bukan gajah diblangkoni, iso kocah nggak iso ngelakoni, tetapi ini mendengar tapi juga melakukan. Mungkin kita juga harus berbicara, tapi juga bukan hanya sekedar berbicara, tapi kita juga mempraktekkan apa yang kita bicarakan itu. Itu pengertian dari gajah diblangkoni itu, Ustaz. Ya, kalau gajah diblangkoni, iso kocah nggak iso ngakoni. Tapi ini sebaliknya. Kita mendengar, kita berkata-kata, tetapi kita juga mempraktekkan kata-kata itu, ya. Dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini jelas. Jadi digambarkan, ya, kehidupan yang meletakkan kehidupannya itu di atas batu karang itu adalah kehidupan yang suka mendengar. Bukan mendengar untuk melupakan. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak. Dia dengar, ya, tersimpan di pikiran kita, di hati kita menjadi iman, maka langsung kita praktekkan. Jadi firman itu harus sampai di tangan, bukan hanya di otak, tapi juga bukan hanya di hati, tapi harus sampai di tangan. Artinya harus sampai dalam suatu perbuatan. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Kebalikannya, iman yang tidak disertai dengan perbuatan, itu iman yang mati, digambarkan seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Ya, di atas pasir, dan disebutkan, ya, orang bodoh, lawan kata dari bijak itu bodoh. Ya, puji Tuhan. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan. Ini halangan yang pertama kita sudah periksa. Datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Yang kedua kita sudah periksa, hujan dan angin kencang, hujan deras, dan angin kencang itu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ini 3 halangan ini. Dan sekarang kita akan masuk dalam halangan yang ketiga, ya. Akibat dari hujan deras dan angin kencang ini, suatu, maka air bah itu, banjir itu akan melanda. Banjir itu, banjir bandang, banjir, ya, air bah itu akan melanda setiap apa saja yang dilalui. Bayangkan kalau saja melalui rumah, di mana rumah itu
hanya diletakkan di atas pasir, di atas tanah, saudaraku, sudah barang tentu kerot itu rumah. Dan saya melihat di YouTube atau di TV-TV itu bagaimana rumah itu hanyut karena banjir bandang ini, saudaraku. Nah itu sebabnya, saudaraku, maka di sana kalau kita bisa melihat ini, ya nanti kita akan periksa, saudaraku, yaitu berarti, saudaraku, untuk menghadapi banjir bandang ini, maka rumah itu harus kita pastikan ya didirikan di atas batu, ya, supaya tidak hanyut, tidak hancur. Tapi saya belum sampai di situ. Ya, halangan yang ketiga ini adalah banjir. Apa itu banjir? Kemarin-kemarin saya sudah menyatakan bahwa hujan, angin kencang, dan banjir ini sesungguhnya semua adalah binatang buas yang coba ingin menggagalkan, menghancur leburkan bangunan rumah itu. Ya, puji Tuhan. Jadi banjir ini juga menunjuk binatang buas. Binatang buas yang keluar dari dalam air. Ya, kalau kemarin angin itu binatang buas yang keluar dari dalam bumi, itulah nabi palsu, saudaraku. Maka halangan yang ketiga ini, saudaraku, binatang buas, yaitu banjir adalah binatang buas, ya, menunjuk kepada antikris. Jadi binatang yang keluar dari dalam air itu, saudaraku, itu adalah munculnya antikris. Nanti suatu sewaktu-waktu dengan kekuatan mamon, dengan kekuatan keuangannya, dengan kekuatan ekonominya itu, maka antikris akan berkuasa, yang pada akhirnya tidak ada seorang pun yang boleh berusaha tanpa ada capnya mereka. Ini saya akan perlahan-lahan, ya, saya akan baca untuk membawa kepada kita semua dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saudaraku. Wahyu pasal 13, saya akan tunjukkan ini binatang buas yang keluar dari dalam air, dari banjir ini, saudaraku. Untuk menghadapi ini, saudaraku, coba kita bisa membayangkan kalau saja rumah itu tidak diletakkan di atas batu, kita bisa membayangkan. Kita baca ayat yang pertama dan seterusnya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini penglihatan di Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudaraku. Seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Ini kita bisa melihat nama-nama hujan. Ya, ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu, perhatikan, serupa dengan macan tutul. Ya, rupanya seperti macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini binatang aneh. Binatang, tetapi ya ada unsur 3 binatang yang lain. Ya, mukanya seperti macan tutul. Ya, macan tutul itu, kakinya seperti kaki beruang yang begitu kokoh, gagah. Ya, kita lihat beruang-beruang itu di kutub, saudaraku. Begitu kuatnya dia berdiri, berjalan di atas, ya, es, saudaraku. Begitu kuatnya. Ya. Dan mulutnya seperti mulut singa. Yang 1 Petrus mengatakan mulut singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam itu.
Jadi andai kata ini secara nyata itu sekarang ada, makanya kita akan mengatakan, wah aneh binatang itu. Mukanya kayak macan tutul. Kakinya bukan kakinya macan, tapi kakinya beruang. Tapi mulutnya seperti mulut singa. Ya, mungkin ini menjadi orang terheran-heran. Ya juga bisa dengan anehnya munculnya binatang semacam ini akan membuat orang datang berduyun, kan begitu. Jadi apalagi di Jawa ini kalau ada sesuatu gitu kan, waduh begitu tersebar, wah orang marah nih semua melihat ya binatang yang aneh, tapi ini buas. Ya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, dan naga itu, jadi ini motornya itu adalah naga. Dan naga itu adalah penghalang yang pertama, ular naga yang berkuasa di udara. Jadi di udara dikuasai oleh ular naga merah. Di bumi ada binatang yang namanya nabi palsu itu, ya, yang tampil seperti domba yang bertanduk dua seperti ya anak domba, tetapi tutur katanya mulutnya seperti serigala. Ini nabi palsu, ya. Tetapi di laut juga ada binatang buas, dikuasai oleh binatang buas. Itulah antikris. Jadi udara, laut, dan bumi ini dikuasai oleh binatang buas. Nah sekarang kita lihat, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya ini kita bisa melihat. Dan kita lihat nanti ini, saudara, binatang yang muncul dari dalam laut ini, saudara, yang sudah diberikan kekuatannya, tahtanya, kekuasaannya itu diberikan ke binatang ini, saudara. Maka nanti binatang yang mendapatkan kekuatan, tahta dan kuasanya ini akan kekuatannya seluruhnya itu dia akan menggunakan binatang yang keluar dari dalam bumi, itulah nabi palsu, untuk menjalankan. Ini dasar. Dan itu sebabnya saudaraku di hari-hari ini ya kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan memberikan asuhan kepada kita, memberikan suatu bimbingan kepada kita untuk supaya kita terlepas dari binatang buas ini. Hanya asuhan Tuhan, hanya kehidupan yang mau diasuh oleh Tuhan yang akan bisa lolos dari cengkeraman antikris ini. Kenapa? Sebab dia akan tampil, sahabat, antikris ini dengan kekuatan mamon, dengan kekuatan ya keuangan atau ekonomi untuk menguasai dunia ini. Dan orang yang tidak ada cap mereka nanti tidak akan bisa berusaha. Coba kita bisa membayangkan itu. Tidak bisa berusaha dalam Alkitab. Coba pasal 13 Wahyu tadi, ayat yang ke-17. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau binatang atau bilangan namanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Coba kita bisa membayangkan. Semua orang yang tidak ada cap mereka, cap dari angka binatang itu, mungkin tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, yaitu 666 itu, tidak bisa berusaha. Tidak bisa berusaha. Ya, coba kita bisa membayangkanlah saat itu bagaimana keadaan kita ketika itu. Ya, harusnya ketika itu kita sudah dalam pengasingan. Harusnya kita sudah bersama Tuhan.
masuk dalam pengasingan ini. Sebab dia akan berkuasa selama 3,5 tahun itu, saudara. Akan berkuasa, dan gereja Tuhan, saudara, anak-anak Tuhan sudah masuk dalam ukuran disingkirkan ke padang belantara, jauh dari mata ular itu. Dan ular tidak bisa menjangkau kehidupan itu, kehidupan yang masuk dalam penyingkiran itu. Tetapi sebaliknya, benih yang tertinggal, maka dia harus menghadapi itu, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi aniaya-aniaya. Sebab saat itu orang-orang yang tidak menyembah patungnya, nomor satu, tidak bisa berusaha. Kedua, tidak menyembah patungnya, dia akan dibunuh. Ya, akan dibunuh. Tapi sebaliknya, kalau dia mau menyembah patung dan mau ada tanda angka 666 ini, bisa berusaha, mungkin sesaat dia akan bertahan hidup. Tapi setelah itu dia akan menghadapi penghukuman kekal bersama antikris, nabi palsu, dan ular naga itu. Tapi sebaliknya, bagi benih, bagi kehidupan yang harus menghadapi masa antikris 3,5 tahun itu, mungkin ia dipancung kepalanya. Coba ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini kengerian-kengerian yang terjadi, yang Tuhan tunjukkan lewat Rasul Yohanes ini, untuk kita bisa, untuk dicatat dan kita bisa membaca, untuk kita bisa merenungkan, ini loh yang sesungguhnya akan terjadi di masa-masa yang akan datang itu. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, kalau kita tidak mau diasuh oleh Tuhan, tidak dibimbing oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, resikonya yang paling berat adalah kita harus menghadapi yang namanya masa aniaya antikris itu. Jadi memang semacam itu. Memang harus mengalami pemancungan kepala. Tapi karena kita tetap bertahan dalam iman, kita tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh, ya, dengan nabi palsu dan antikris ini yang dimotori oleh ular naga itu, memang kita akan dipancung, akan mati secara fisik. Tapi kehidupan yang mati itu disebutkan mati syahid, saudaraku. Maka kehidupan itu akan mendapatkan kebangkitan yang pertama. Ini orang-orang yang dianiaya sampai dibunuh oleh karena tidak mau menyembah patung, karena dia tidak mau, saudaraku, mendapatkan cap angka 66 itu, ya mati. Tapi dia akan mengalami yang namanya kebangkitan yang pertama. Itulah kebangkitan orang-orang mati. Kebangkitan orang-orang yang mati. Coba saya akan membawa kita kepada Wahyu pasal yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ke-10. Ya, saya akan menunjukkan, saudaraku, bagaimana Rasul Yohanes ini diperlihatkan ini. Ayat yang keempat mulai. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Ini ganasnya antikris. Tetapi kalau kita tetap bertahan di masa itu, ya, maka kita akan, ya, kehidupan yang mati syahid itu akan mengalami kebangkitan yang pertama. Ayat 4, aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, kita lihat. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, termasuk orang-orang yang tidak mau menyembah patung ini. Dalam Wahyu pasal 13 tadi. Dan tidak mau stempel 666 itu. Ya,
yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu tadi Wahyu pasal 20 pasal 13 dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ini orang-orang yang betul-betul siap, saudaraku. Ya, dia tahu itu, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Hidup kembali artinya dia akan mengalami kebangkitan yang pertama. Kapan itu? Ya, kapan itu terjadi? Ketika Yesus datang yang kedua kali. Yang Tuhan kerjakan adalah dia turun ke bumi yang paling bawah. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang-orang mati, termasuk yang mati syahid, termasuk orang yang matinya di dalam Tuhan ini dibangkitkan kebangkitan yang pertama. Ini justru terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Ya, aniaya antikris itu terjadi sebelum ya kedatangan Tuhan yang kedua. Karena kita akan membaca. Nanti kita akan membaca, ya. Ya. Ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5, tetapi orang-orang mati yang lain ini beda. Saya tidak menjelaskan itu, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Tertolong karena tetap mempertahankan Yesus itu menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tidak mau menyembah patung dan tidak mau juga distempel itu, sekalipun itu sesungguhnya itu merupakan satu kebutuhan ekonomi, saudara. Tidak bisa berjual beli, saudara. Lalu bagaimana semacam itu, saudara? Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu berkuasa. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan saja dari roti, tapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Dari mulutnya Allah. Tuhan sanggup memelihara kalau kita tetap bertahan dalam iman saat itu, saudara. Ya, Tuhan sanggup. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan. Apa itu perkataan? Firman yang diucapkan. Yang Allah mengatakan, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Firman itu berkuasa untuk menciptakan, untuk bisa memelihara orang yang setia kepadanya. Sekalipun harganya harus dipancung kepala. Selama masa 3,5 tahun itu, sementara gereja sudah diasingkan, disingkirkan, dipelihara jauh dari mata ular sana. Lalu kita juga bertanya, dipelihara dengan apa? Jika Tuhan yang menyuruh, yang memerintah, yang menyingkirkan, saudaraku, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk memelihara. Dan penyingkiran 3,5 tahun ini menunggu kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudaraku. Tuhan pelihara. Sudah barang tentu dengan firman dan perjamuan suci itu akan memelihara kehidupan-kehidupan yang telah disingkirkan oleh Tuhan, jauh dari mata ular. Nah, kembali kepada orang yang mati tadi, dia tetap akan mendapatkan kebangkitan yang pertama. Itulah kebangkitan orang mati. Maka dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. 1 Tesalonika pasal yang keempat, kebangkitan yang pertama atau kebangkitan orang-orang mati ini perlu untuk kita membaca, ya, sekalipun ini ibadah doa penyembahan, sebab ini terkait dengan itu, saudaraku. Ini perikopnya kedatangan Tuhan. Ya, ini
untuk kehidupan-kehidupan yang matinya di dalam Tuhan, ya, atau mati syahid, saudaraku. Tadi sudah dijelaskan Wahyu pasal 20, ya, dia tidak akan mengalami, ya, kematian yang kedua. Jadi berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Siapa mereka? Tadi ayat sebelumnya, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepada orang-orang yang mati syahid, juga termasuk di sana. Juga orang-orang yang matinya di dalam Tuhan ketika dia masih hidup. Coba ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan seterusnya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, yang sudah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Dikumpulkan Allah ini, ya, dikumpulkan Allah menunggu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya. Ayat yang ke-16 kita loncat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus, tadi termasuk orang yang mati dalam Kristus, orang yang mati syahid, ya, karena mempertahankan imannya, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, bahwa bagi kita orang-orang percaya, ya, sekalipun kita harus menghadapi masa-masa kritis di masa antikris itu, saudaraku, ya, karena kita tidak masuk dalam penyingkiran itu, harus menghadapi sengsara bahkan dipancung kepala, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali, untuk membangkitkan kembali. Ya, untuk apa? Untuk kita juga tetap mendapat bagian kerajaan 1000 tahun damai bersama-sama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini luar biasa. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka dengan ayat-ayat firman Allah ini untuk memberikan satu gairah kepada kita, untuk mengingatkan kita sekaligus bahwa yang kita hadapi ada yang namanya halangan. Itulah binatang buas, binatang yang muncul dari dalam air ini untuk menghalangi rencana Allah. Ya, saya belum sampai kepada dasar, nanti ya nggak tahu atau minggu atau bagaimana nanti kita menjelaskan. Tapi saya ingin menunjukkan, dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan buat kita, siapa sih antikris itu? Ya, kita nggak usah memberikan jawaban yang di luar firman. Kita berandai-andai, oh bangsa ini, bangsa itu, orang ini, keturunan ini, ya baik-baik saja. Tapi jauh lebih baik kita kembali kepada firman Allah. Siapa antikris itu? Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mengenali, supaya kita tidak salah dalam pemahaman kita, lebih baik kita membaca siapa sesungguhnya mereka itu. Jangan kita pikir, oh dari bangsa ini, orang sana, orang sini. Coba kita perhatikan siapa mereka ini. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, kita akan melihat untuk supaya kita bisa mengetahui dan kita tidak gampang tuduh sana, tuduh sini. Tapi dengan apa yang tertulis ini, biar ini menjadi koreksi, mengingatkan kita untuk supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari ini menerima asuhan Tuhan ini. Ya, siapa mereka ini? Ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1
1 Yohanes 2 ayat 18. Ya. Anak-anakku, perhatikan ini, tulisan dari Rasul Yohanes ini. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kalau kita bisa membaca kalimatnya ini, coba bayangkan. Di zaman Rasul Yohanes itu kurang lebih sekarang 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu. Rasul Yohanes mengatakan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Coba. Kalau 2000 tahun yang lalu Rasul Yohanes mengatakan waktu ini waktu terakhir, bagaimana dengan sekarang ini, saudaraku? Coba biar kita buka mata hati kita. Ya, mata hati kita. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, seorang antikristus, ya, sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi munculnya ini, waktu yang disebut waktu yang terakhir ini, waktu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Muncul seorang antikris, dan sekarang sudah banyak muncul antikris. Dan ini membuktikan bahwa kedatangan Tuhan akan segera. Tuhan akan segera datang. Waktu terakhir. Yaitu sebabnya dalam Injil Matius, tanda yang pertama sebelum kedatangan penyesatan. Ya, ini penyesatan yang dikerjakan oleh siapa? Nabi palsu dan antikris ini. Untuk menyesatkan siapapun juga. Dengan segala cara. Bahkan dia menyamar sebagai Kristus palsu. Ini dasar. Jadi Tuhan ingatkan dengan tulisan Rasul Yohanes ini kepada kita semua. Jangan anggap enteng ini. Contoh 12 murid. 12 murid ini loh. Siapa yang terhilang? Satu. Menjadi antikris. Ya, dia menyangkal Yesus, menjual Yesus. Itulah Yudas Iskariot. Coba kita bisa bayangkan itu. Muncul banyak antikris. Benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang, perhatikan ini. Tadi saya mengatakan siapa antikris itu. Ya, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, kita kalau ayat ini mengatakan demikian, tidak usah kita tengok kiri kanan. Gak usah tuduh sana, tuduh sini. Curiga ini, curiga itu. Masing-masing kita satu. Apa yang harus kita lakukan? Ayat mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi, perhatikan, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kita bisa melihat, tetapi gak usah menuduh. Jangan menuduh. Dan kita menghakimi. Lebih baik kita masing-masing, kalau disebutkan mereka itu orang yang tidak sungguh-sungguh seperti kita. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita saja yang harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau diasuh oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan. Gak usah kita tengok kiri kanan. Gak usah bilang, oh dia tidak setia pasti dia. Gak usah lah begitu. Gak usah lah kita mengurusi orang lain. Biar kita mengurus diri kita. Ayo kalau begitu, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik dalam ibadah kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Sungguh-sungguh. Saudara. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini jelas dia sebutkan seperti itu. Tidak sungguh-sungguh.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini membuktikan. Jadi kita nggak usah tuduh sana sini. Ini justru di antara kita. Dalam 12 murid ada satu, itulah Yudas. Bukan orang jauh-jauh sana. Di antara kita. Tapi mereka itu tidak sungguh-sungguh. Mulai, ya, nek koper ibadah, nggak koper ya wes. Mulai waktu ibadah, ya, dia tidak mendengarkan firman dengan baik, hanya main-main. Apalagi sekarang ini Alkitab sudah tidak dalam bentuk buku lagi, masing-masing bawa Android. Ya, dalam ibadah bawa Android. Apa benar saat ibadah itu dia membuka Alkitab dalam Android itu, atau dia melihat yang lain? Yang kita lihat kadang-kadang dalam ibadah itu, kita lihat reaksinya dia lihat HP itu. Kalau dia senyum-senyum, wah, berarti bukan Alkitab yang dibaca itu. Bukan Alkitab, pasti yang lain itu. Nah, mulai dari semacam itulah, saudara sekalian. Coba bisa membayangkan, saudara. Kalau ibadah semacam itu, ibadah semacam yang mendengarkan firman Allah semacam itu. Ya. Lalu bagaimana ketika pencobaan masalah menerpa kepada mereka? Lalu setan berbicara, dengan segala caranya itu, membuat dia mulai tidak sungguh-sungguh, dan akhirnya betul-betul dia tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi dia juga akhirnya menyangkal Tuhan, menjual Tuhan, menyalibkan Tuhan yang kedua kali, dan binasa seperti Yudas. Ini ayat ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tidak. Tapi untuk mengingatkan kita, mumpung kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayolah kita sungguh-sungguh. Wah, kerja ya om. Nggak kerja kan nggak dapat duit, nggak makan. Ya. Betul, kita semua harus ada kegiatan. Memang kalau nggak kerja jangan engkau makan, ayat mengatakan. Tapi juga kita harus ingat, untuk apa kita bekerja lalu akhirnya kita binasa? Tapi saya yakin kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka Tuhan pun juga pasti buka jalan untuk kita bisa bekerja. Ini jelas disebutkan tidak sungguh-sungguh, ya, termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Perhatikan, Rasul Yohanes menulis itu bukan karena jemaat atau saudara-saudara seiman tidak tahu tentang kebenaran. Justru karena kita tahu kebenaran, ayat mengatakan, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dari sini kita bisa melihat betapa. Saya akan tambahkan ayat 22. Siapakah pendusta itu? Perhatikan. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikris. Ya. Dia itu adalah antikristus. Jadi orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Ini dari dalam, dari antara kita, yang Tuhan tuliskan itu. Dari antara kita. Contohnya dalam 12 murid tadi saya katakan ada satu Yudas. Satu Yudas yang berkhianat dan akhirnya dia mati dengan menggantung diri. Ya, ini kengerian.
Ini dari dalam. Dari dalam adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Setiap kita yang mendengar ayat firman Tuhan ini, saudara, biar ini menemplak kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Biar menemplak kita dalam ibadah kita dan pelayanan kita. Apakah kita tetap masih main-main? Kita tidak sungguh-sungguh, semau gue, nek kober dan semua satu. Ini berbahaya. Ini dari dalam. Sekarang dari luar. Dari luar. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya ingin menunjukkan siapa antikris itu. Ya, tapi kita nggak usah menuduh siapa-siapa, biar ini menjadi koreksi buat kita. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya. Ayat yang pertama, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi tadi saya awal mengatakan, kuasa kekuatan dan tahta yang besar ini, saudara, ya, itu dijalankan oleh nabi palsu. Ini dahsyat ini. Jika nabi palsu ini, wah luar biasa, bisa mengadakan mujizat-mujizat, api turun dari langit, pasal 13 ayat 11 dan seterusnya. Bisa menghidupkan patung-patung itu, bisa berbicara, saudara. Kenapa? Karena nabi palsu mendapat kekuatannya, kuasanya, dan tahtanya. Luar biasa. Nabi palsu yang menjalankan, itu sebabnya untuk supaya di saat-saat semacam itu, saudaraku, maka kita jangan sembarang percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini jangan heran, saudaraku. Jangan heran dalam hal ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, perhatikan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kitalah orang yang berbahagia. Kita mengaku. Ya, kita mengakui bahwa Yesus yang kita sembah itu, ya, dia telah datang sebagai manusia. Proses kelahiran dikandung Ibu Maria. Mengaku Yesus sebagai dia sudah datang sebagai manusia. Tadi saya katakan lewat proses kandungan Ibu Maria. Dan dia benar-benar dilahirkan sebagai seorang bayi, manusia ini. Ya. Jadi bayi itu juga manusia, saudaraku. Dan kita terima itu, saudaraku, yang kita peringati setiap Natal, kita peringati. Ya. Berasal dari Allah. Tetapi sebaliknya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Setiap roh yang menolak Yesus yang datang sebagai manusia, menolak, itulah sebutkan roh antikris. Setiap orang yang menolak, tadi yang pertama, yang orang yang tidak sungguh-sungguh. Dia orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Tapi yang kedua ini, setiap roh, itu yang dari luar, setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, tidak mengakui, alias menolak. Yudas dia bukan hanya menolak, tapi menjual.
Dialah roh antikristus. Tentang dia disebutkan tadi saudaraku, ya, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Itu sebabnya saudaraku di hari-hari ini, biarlah kehidupan kita untuk bisa mengenali, untuk kita bisa mendalami, mengerti tentang hal ini, dan mengetahui siapa antikris itu. Maka jawabannya sudah kita membaca di dalam Alkitab. Bukan di luar kitab, bukan berandai-andai, tapi pasti karena tertulis dalam Alkitab. Kita jangan terpengaruh ada ajaran, oh antikris itu bangsa ini, golongan ini, kelompok ini, nggak usah terlalu jauh lah. Yang penting dari pihak kita, saudaraku, di hari-hari ini harus sungguh-sungguh, harus tetap yakin dan percaya Yesus yang datang sebagai manusia itu, yang sudah datang itu, yang sudah mati itu, yang sudah bangkit itu, yang sudah naik itu, bahkan yang akan datang yang kedua kali. Itu yang kita nantikan, yang akan bisa menolong kita. Nah itu sebabnya, saudaraku, sekali lagi, halangan yang ketiga dalam bentuk banjir ini binatang buas yang keluar dari dalam laut dan air ini juga akan mengganas dengan kekuatan mamon dan kekuatan ekonomi atau keuangan. Jika Tuhan izinkan akan periksa. Hari Minggu nanti, saudaraku, kita akan periksa bagaimana kekuatan ekonomi dari antikris akan menguasai dunia. Bukan hanya itu, saudaraku, kekuatan mamon ini dari antikris juga akan masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, akan merusak gereja Tuhan, menghancurkan gereja Tuhan. Ayo, biar kita diingatkan pada malam hari ini akan kebenaran firman Allah yang akan membawa kehidupan kita masuk dalam rencana Allah yang besar. Sekalipun halangannya begitu berat, begitu keras, tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Mari kita akan lakukan pujian kita. Ya, mengapa kau memilihku? Pasti Tuhan memilih kita. Tuhan juga punya rencana untuk kita. Ya, mengapa kau memilihku? Psalus 128. Mengapa kau memilihku? Kita akan lakukan ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan tolongku, hidup menurut teladanmu. Tuhan tolongku, haleluya, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang
sertamu tiap hari. Katakan, Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup menurut teladanmu. Haleluya. Untuk mentaati firman-Mu. Haleluya. Mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Sekali lagi, Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Mau mentaati firman-Mu. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Berjalan sertamu tiap hari. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memilih kami. Tentu Engkau punya rencana yang indah kepada kami Tuhan. Namun demikian kami menyadari kami manusia yang dalam tanda kekurangan dan kelemahan. Masih banyak hal yang harus kami benahi dalam hidup ini Tuhan. Kami rindu untuk bisa melayani Engkau, beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh mendapatkan pertolongan, dan kami boleh mentaati firman-Mu, dan kami boleh meneladani Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh kepada Engkau, sebab firman-Mu berkata Tuhan, ternyata hentikanlah kehidupan yang tidak sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau. Itu sebabnya Tuhan, ampunkan kekurangan kesalahan kami, ketidaksungguhan kami, baik dalam ibadah maupun dalam pelayanan kepada Engkau. Mulai dari hamba ini Tuhan, dan seluruh sedang jemaat-Mu, imam-imam, dan pelayan-pelayan-Mu semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami, memuaskan kami, memberikan jalan kepada kami, untuk kami di hari-hari ini boleh Tuhan mengutamakan Engkau lewat ibadah dan pelayan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk asuhan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita, dan ibadah doa dan penyembahan Tuhan sudah menolong, memberkati kita, menyertai kita dari awal sampai pada selesainya. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Ini merupakan suatu berkat dan kemurahan Tuhan. Mohon perhatian kepada kita semua untuk jadwal ibadah, saudaraku. Besok kita
Ya, nanti kita akan kembali pada ibadah raya hari Minggu. Dan hari Minggu itu merupakan minggu pertama, tanggal 3 April, minggu pertama. Ibadah raya disertai dengan perjamuan suci yang dimulai jam 5:30 sore tepat. Untuk ibadah-ibadah berikutnya nanti kita akan mendengar dalam pengumuman di hari ibadah raya. Dan biar kita tetap merindukan firman Tuhan, dan kita juga merindukan untuk kita bisa ibadah tatap muka. Ya sudah banyak orang yang menanyakan ini, kapan Om kita ibadah tatap muka? Biarlah kita bawa kepada Tuhan, ya kita bawa kepada Tuhan sampai pada saatnya nanti pasti Tuhan juga tahu kalau kesah kita di hari-hari ini, pasti Tuhan membuka jalan untuk kita bisa beribadah tatap muka. Dan kita juga berdoa sekalian ya yang berkaitan dengan pelayanan atau penggembalaan di Menanggal ini, supaya Tuhan menolong pelayanan ya penggembalaan di Menanggal ini, dan Tuhan buka jalan dari segala sesuatunya, terutama Tuhan berikan firman Allah untuk kita. Ya nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Kita doakan supaya Tuhan menolong sidang jemaat semua, Tuhan memberkati juga masalah persoalan sidang jemaat semua. Juga Tuhan tolong. Juga berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan dari Bapak Pendeta Draha, yang beliau ini mengembalakan di Sidoarjo. Kita doakan dia masih dalam kelemahan tubuh. Kita juga belum tahu informasi terakhir apakah sudah pulang dari rumah sakit atau pemulihan di rumah. Saya juga belum mendapatkan beritanya. Kita doakan supaya Tuhan menolong. Juga Bapak Guantoro, supaya Tuhan juga menolong. Juga kita mendoakan yang lain, orang-orang tua kita yang perlu didoakan biar Tuhan juga menolong. Ya mari kita akan tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Pemeliharaanmu, asuhanmu terhadap kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah semuanya itu Tuhan membawa kehidupan kami untuk setia kepadamu, sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih sekarang Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu. Mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat baik di GKGM, di Rejo Gunung Sari, di Pondok Chandra, di tempat-tempat yang lain yang mengikuti siaran tunda ini Tuhan. Engkau memberkati baik secara pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Berkati anak-anak kami semua yang masih studi Tuhan, masih melanjutkan studinya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Anak-anak kami yang bekerja Tuhan, kami juga serahkan ke tangan-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau ada di sana. Tuhan menyertai semua. Makasih memberikan kesehatan, kekuatan surgawi Tuhan bagi jemaat-Mu yang menghadapi masalah dan persoalan apapun yang sedang dihadapi. Masalah nikah, rumah tangga, ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Masalah utang piutang Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan kiranya menolong, tetap memberikan kesetiaan kepada mereka untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Nama-nama yang sudah kami sebutkan Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan sekarang segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Tuhan pulihkan, sembuhkan nama-nama yang tidak kami sebutkan namanya. Engkau mengetahui, Engkau ada di sana Tuhan, jamah apapun yang sedang dideritanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih orang-orang tua kami sekali lagi Tuhan, di masa tua biar Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, kebahagiaan surgawi, bahagia bersama Tuhan, berbahagia bersama keluarga mereka semua Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami, biar kami belajar Tuhan untuk menekuninya sampai Engkau datang yang kedua kali. Kerinduan kami untuk beribadah tatap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, bau-membau semua Tuhan.
Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan surgawi, hikmat akal budi yang dari Engkau, untuk supaya setiap kebijakan-kebijakan diambil itu bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia kami. Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kami, jauhkan dari pertengkaran, permusuhan, jauhkan Tuhan, gantikan damai sejahtera, dan terutama umat ketebusan bisa leluasa beribadah. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Amin. Saudaraku, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.